Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 2 dan 3 dengan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Serta melalui video pembelajaran ini, kalian dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat bunyi. Tahukah kalian mengapa kita bisa mendengar suara atau bunyi di telinga kita? Apa itu bunyi? Untuk mengetahui apa itu bunyi, apa saja sumber bunyi, dan bagaimana sifat bunyi, serta mengapa kita dapat mendengar bunyi di telinga kita simak video pembelajaran hari ini. Selamat belajar teman-teman. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Kita dapat mendengar suara dari telinga karena telinga menangkap bunyi yang merambat melalui udara. Bunyi yang kita dengar ada yang berupa lengkingan atau jeritan, sangat kuat seperti bom atau petasan, dan ada juga yang sangat rendah seperti suara bisikan. Pernahkah kalian mendengar itu semua? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bunyi, teman-teman harus lebih perhatikan pembelajaran dengan baik. Bunyi memiliki faktor yang mempengaruhi tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi, yaitu pertama frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi yang ditentukan oleh banyaknya getaran. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik, atau kita sebut sebagai hertz. Bunyi infrasonik bisa didengar oleh hewan, jangkrik, dan anjing. Kedua adalah audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi ini yang dapat didengar oleh manusia. 3 adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan lumba-lumba dan kelelawar. Bunyi ultrasonik memiliki beberapa manfaat. Tahukah kalian apa saja manfaatnya? Yang pertama, yaitu di mana gelombang ultrasonik dimanfaatkan pada alat solar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Yang kedua, manfaat di bidang kesehatan, yaitu gelombang ultrasonik digunakan pada alat ultrasonografi atau biasa disebut USG, di mana fungsinya untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan ibu yang sedang hamil. Yang ketiga, ultrasonik digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Faktor yang kedua yang mempengaruhi bunyi adalah amplitudo. Amplitudo adalah kuat atau lemahnya bunyi yang bergantung pada simpang getar. Pada kuat lemahnya bunyi, di mana bunyi di bawah 75 desibel aman didengar di telinga kita. Sedangkan kekuatan bunyi di
atas 120 desibel jika didengar dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan keturian. Bunyi di atas 120 desibel dapat didengar pada lepas landas sebuah pesawat. Salah satu faktor bunyi selanjutnya adalah resonansi. Seperti apa resonansi pada bunyi? Ketika cuaca hujan, kalian mendengar suara petir dan mendapati jendela rumah kalian bergetar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat yang menyebabkan energi dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Dengan demikian, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda yang disebabkan getaran dari benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama atau frekuensi dengan nilai yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi benda tersebut. Resonansi juga bisa terdapat dalam prinsip kerja di beberapa tipe alat musik, seperti alat musik gendang, alat musik ditiup ataupun digesek. Gitar salah satu alat musik petik atau gesek. Apabila senar gitar dipetik, maka getaran senar menyebabkan udara dalam kontak beresonansi. Namun, resonansi juga memiliki kerugian. Salah satunya adalah ketika bunyi ledakan bom bisa memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Nah, yang selanjutnya, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh dari sumber bunyi antara lain pita suara manusia. Manusia dapat mengeluarkan suara dari pita suaranya. Teman-teman bisa memegang leher teman-teman bagian depan, lalu teman-teman berbicara, maka akan terasa getaran dari pita suara kita. Lalu beberapa alat musik seperti gitar dapat menghasilkan bunyi jika senarnya dipetik, atau suling ketika ditiup maka akan menghasilkan bunyi. Dan suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Lalu mesin bermotor juga merupakan sumber bunyi. Ketika mesin bermotor dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesek dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Masih banyak sumber bunyi lainnya yang dapat teman-teman temui. Perambatan energi bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Contoh bunyi yang dapat merambat melalui udara seperti kita dapat mendengar kicauan burung. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat,
Seperti ketika kita meletakkan telinga di ujung meja, lalu ujung meja diketuk, maka akan terdengar suara ketukan meja. Bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika teman-teman sedang berenang, berada di dalam air, kita bisa mendengar suara yang ada di atas kolam berenang. Nah, teman-teman juga bisa mencari informasi mengenai contoh-contoh dari perambatan bunyi melalui media udara, benda padat, dan benda cair. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman kelas 4 yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugas latihannya. Dan juga kalian mendapat tugas untuk melakukan percobaan di mana bunyi dapat merambat melalui benda padat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.